HAM merupakan suatu seperangkat hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dan melekat, tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dicabut karena sebagai anugerah Tuhan. Lalu ada ciri-ciri HAM. Yang pertama ada hakiki, hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu yang kedua ada universal, hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang yang tidak memandang status gender, suku, atau bangsa, dan perbedaan lainnya. Lalu yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Lalu yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia. Apakah hak sipil, hak ekonomi, hak politik, sosial, dan juga budaya. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal poin ke-1 yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Poin kedua, rendahnya kesadaran HAM. Poin ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian ada faktor eksternalnya. Poin ke-1 yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Poin kedua, ketidaktegasan aparat hukum. Poin ketiga, penyalahgunaan teknologi. Poin keempat, kesenjangan ekonomi sosial yang tinggi. Dan selanjutnya di sini ada upaya pemerintah dalam menegakkan HAM terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pembentukan Komisi Internasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang artinya lembaga mandiri yang dibentuk untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM, yang artinya upaya untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM, yang artinya upaya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang keempat yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat, pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan anggota dalam masyarakat agar saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Yang terakhir yaitu kesimpulan. HAM merupakan suatu seperangkat hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dan melekat, tidak bisa dihilangkan atau dicabut karena sebagai anugerah Tuhan. HAM secara universal untuk semua orang, artinya semua orang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasannya.